Pati. Nah, terkait dengan hari itu pelayanan Easy Passport ini menarik sekali ini pemirsa. Jika Anda ingin mengetahui juga, Anda boleh tentunya ya nanti menonton tayangan kami sampai selesai. Terkait itu juga ada fasilitas bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, seperti apa? Kita nanti akan mencari tahu jawabannya karena di studio sudah ada 5 narasumber yang bergabung bersama kami. Langsung saja kita sapa beliau-beliau. Yang pertama yaitu ada Bapak Hasanin SHMH. Beliau selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 Pati. Pak Hasanin, selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Perjalanan dari Pati tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke baik, tentunya Pak Hasanin tidak sendiri ya Pak ya, karena bersama juga dengan rekan-rekan ini dari Imigrasi kelas 1 Pati ya pemirsa. Ada Bapak Widodo Ari Prabowo SH, beliau selaku Kasih Status Keimigrasian Imigrasi Pati. Pak Bowo, gimana Pak hari ini Pak, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, tetap di tengah pandemi tetap harus sehat, kemudian bugar begitu ya Pak ya, apalagi menyapa pemirsa Asia TVRI Jawa Tengah. Kemudian juga ada Bapak Prihatno Juniardi AMDIM selaku Kasih Pelayanan Dokumen Perjalanan. Panggil apa ini Pak? Ardi. Pak Ardi. Oke, Pak Ardi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kemudian juga ada Pak Handoko. Pak Handoko selaku kelompok pengajian asal Grobogan. Ini Pak Handoko begitu ini ya Pak ya, fasilitasi menggunakan, Masya Allah, menggunakan pelayan paspor, Easy Passport begitu ya Pak ya. Nah nanti bisa testimoni juga kepada masyarakat ya, kepada pemirsa TVRI Jawa Tengah. Sehat ya Pak Handoko ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Kemudian juga ini di ujung sana jauh sekali ya, Mbak Nur Aini, bisa dipanggil siapa ini? Oh Bu Iin, ya. Oke baik, Bu Iin sehat Bu? Alhamdulillah. Oke baik, Bu Iin ini merupakan anggota Perca asal Jepara. Perca itu perkawinan campuran Indonesia begitu ya Ibu Iin ya. Oke baik. Nah ini pemirsa sudah hadir tentunya narasumber-narasumber yang tentunya ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Baik, langsung saja Irin mau ke Pak Hasanin terlebih dahulu ini Pak. Nah sebelum ke arah sana, ini masyarakat juga perlu mengetahui ini terkait dengan pelayanan keimigrasian yang semakin pasti, apalagi kantor imigrasi kelas 1 Pati ya, silakan. Waktu itu saya butuh penggantian paspor, tapi bayangan saya udah yang ribet, antri, aduh males deh. Terus saya buka Instagramnya Ditjen Imigrasi. Ternyata ada info tentang layanan paspor online. Coba saya download aplikasi layanan paspor online. Kayaknya simple ya. Ternyata beneran gampang banget buat ngakses dan ngisinya. Awalnya sih cuma cari tahu, tapi akhirnya jadi deh ngisi daftar-daftar aplikasinya. Jujur bener-bener gak ribet cara ngisinya. Pokoknya penak lah. Cuma butuh waktu nggak sampai 15 menit udah dapat QR code antrean penggantian paspor. Pas proses di kantor imigrasinya pun nggak ribet dan nggak ada calo. Tiga hari paspor jadi, keren. Inovasi aplikasi antrean paspor online ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengurus paspor sehingga bisa memilih sendiri jadwal kedatangan untuk wawancara dan pengambilan biometrik. Pemohon juga bisa memilih lokasi kantor imigrasi yang diinginkan karena ada fitur yang bisa mendeteksi keberadaan pemohon dan lokasi kantor imigrasi terdekat. Aplikasi ini juga memunculkan data jumlah pemohon setiap hari di kantor imigrasi, sehingga transparansi pelayanan tetap kami kedepankan. Terima kasih imigrasi, ini bantu banget. Ikutan lomba nyanyi dangdut online Pasar Patlikuran yuk. Hadiahnya 5 juta rupiah untuk 5 pemenang loh. Caranya gampang banget.
Bikin video nyanyi dangdut versi kamu, dikirim paling lambat 20 Oktober 2021. Kamu bisa kirim ke WhatsApp 0895 3607 32005. Atau kamu juga bisa posting Instagram dan mention 5 teman kamu dan @TVRI Jawa Tengah, lalu kamu hashtag Pasar Patlikuran dan Dangdutan TVRI Jateng. Pemenang akan diumumkan pada live Pasar Patlikuran 24 Oktober 2021. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @TVRI Jawa Tengah. Ojo lali, ambiare dibagi-bagi ben ora frustasi. Baik, kembali lagi menyambung kebersamaan Anda, pemirsa. Nah, tadi kita sudah simak tayangan bersama, ada visual yang berkaitan dengan pelayanan di kantor keimigrasian kelas 1 Pati, yang mana tadi kita sudah lihat pelayanan yang ramah, yang cepat, yang akuntabel begitu ya Pak ya. Pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan juga inovatif. Baik, nah ini pemirsa langsung saja kita ke Pak Hasanin terlebih dahulu. Ini Pak Hasanin terkait dengan pelayanan yang ada di kantor imigrasi Pati nih Pak. Apa saja sih Pak jenis-jenis pelayanan begitu yang ada di kantor imigrasi kelas 1 Pati ini Pak? Untuk pelayanan yang kita lakukan sebagai unit pelaksana teknis di lapangan, kita melayani 2 jenis pelayanan. Baik. Yang pertama untuk warga negara Indonesia, dan yang kedua untuk pelayanan bagi warga negara asing. Tentunya untuk warga negara Indonesia sebatas pada pemberian paspor, baik paspor baru ataupun penggantian. Kemudian untuk pelayanan jenis pelayanan kepada warga negara asing kita berikan berupa pemberian izin tinggal. Oke. Itu bagi warga negara asing yang akan bertempat tinggal di Indonesia dengan berbagai kepentingan tujuan, apakah untuk wisata, belajar, atau berbisnis, usaha, atau kunjungan keluarga, bahkan ada yang dalam rangka tugas baik dinas maupun diplomatik. Memang untuk dinas dan diplomatik tidak ranah atau jenderal imigrasi, itu ada kewenangan daripada jenderal luar negeri. Baik. Dan pemberian yang luar. Oke, baik, untuk pelayanan-pelayanan sendiri pun juga prosesnya kalau masyarakat mengenal ini prosesnya ribet begitu ya. Itu sebagai apa ya, itu udah lama begitu ya. Kalau untuk zaman sekarang mah udah cepet begitu Pak ya. Prosesnya nggak perlu ribet-ribet lagi, udah gampang seperti tadi visual yang dijelaskan juga. Seperti tadi visual yang sama-sama kita saksikan ya. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi tidak pernah berhenti, tidak pernah berpuas diri, selalu berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi di momen memperingati Hari KD ini, Bapak Menteri menginstruksikan agar momentum HDKD 2021 ini dijadikan momentum yang memberikan citra positif, khususnya di Kemenkumham dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang tadi kita Direktur Jenderal Imigrasi sedang mengembangkan yang namanya aplikasi paspor online, di mana prosesnya nanti proses administrasi secara mandiri dilakukan oleh pemohon. Jadi pemohon cukup masuk pada aplikasi, kemudian mengisi biodata, kemudian mengunduh persyaratan, datang ke kantor hanya untuk pengambilan foto, sidik jari, dan wawancara. Jadi hanya cukup 1 atau 2 kali. Lebih mudah. Lebih mudah. Jadi sekali selesai foto tinggal bayar. Kalau nanti ingin tidak mau datang lagi untuk ambil paspor, kita bekerja sama dengan PT Pos. Tentunya ada layanan jasa antar alamat. Kalaupun tidak menggunakan itu, kita juga sudah menyiapkan fasilitas drive-thru. Jadi paspor yang sudah selesai proses dalam jangka waktu 3 hari, pemohon bisa datang menggunakan fasilitas drive-thru ini, cukup check-in, kemudian ambil paspor tanpa harus berinteraksi dengan petugas, keluar paspor selesai. Jadi saya kira simple prosesnya cukup, ya cukup. Baik Pak, mohon maaf, ini kan di tengah pandemi COVID-19 begitu, ada keterbatasan dalam buat paspor pastinya. Nah, sebetulnya kalau untuk pelayanan dalam paspor itu di kantor imigrasi kelas 1 Pati sudah mulai dibuka begitu ya Pak ya? Iya, untuk saat ini walaupun memang ada keterbatasan. Walaupun ada pembatasan untuk layanan saat ini ya sudah kita buka full sebetulnya. Tapi karena memang masyarakat tahu untuk mengakses ke luar negeri juga banyak persyaratan tentunya, sehingga
Rata-rata di Pati mungkin 15 sampai 20 Iya. orang per hari. Tentunya walaupun kita buka secara prosedural seperti itu, tetap kita mengutamakan protokol kesehatan. Betul. Tentunya dengan pengecekan suhu, kemudian bagi petugas menggunakan apa itu Masker. masker, pemohon juga begitu. Kemudian kita menyediakan tempat cuci tangan, dan itu tetap kita laksanakan. Ini dalam rangka mencoba kita membantu dalam rangka penyebaran COVID-19. Oke, baik. Jadi walaupun diserba keterbatasan, tetapi pelayanan tetap kita laksanakan secara optimal. Betul, pelayanan tetap dilakukan Iya. secara optimal. Pak Ardi, ini terkait dengan paspor begitu Pak. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 begitu seperti yang dijelaskan tadi, Pak Asa, ini ada keterbatasan. Nah, bagaimana jika misalnya ingin membuat paspor ke sana, datang ke sana begitu, apakah masih bisa atau bisa secara online? Baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Kakanim, bahwa memang benar saat ini kita sudah mendapatkan kuota ya, artinya sudah bisa melayani masyarakat seperti sebelumnya walaupun masih terbatas pada kuotanya. Nah kemudian untuk menjaga tersebut kita menerapkan prokes juga yang diterapkan di kantor kita, yaitu seperti cuci tangan, harus memakai masker, kemudian kita juga diukur suhu tubuhnya seperti itu. Nah kemudian untuk pemohon paspor tersebut bisa kita layani dahulu dengan aplikasi Apapo ya, yaitu aplikasi pendaftaran antrian paspor secara online. Oke. Itu sudah kita terapkan, sudah bisa ada aplikasinya, bisa diunduh di Android maupun iOS. Nah, kemudian ada juga untuk pemohon-pemohon yang diprioritaskan seperti lansia, orang hamil, Difabel. maupun difabel, itu kita sediakan track khusus, yaitu layanan prioritas seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk kuotanya begitu terbatas atau tidak Pak untuk pemohon dalam membuat paspor? Oh iya, seperti dikatakan oleh Pak Kakanim, sekarang masih jauh sekali dari kuota, hanya 15 sampai dengan 20 per hari. Per hari? Per hari untuk pemohon sekarang ini ya, itu jauh dari kuota yang sudah ditentukan oleh kantor wilayah. Oke, Masih oke. terbuka banyak sekali. Masih terbuka ya Pak ya, baik. Nah kemudian ini Pak, kalau kita misal berbicara seputar paspor, tentu tidak dipungkiri juga ya Pak Hasanin, banyak sekali omongan-omongan di luaran sana gitu, masyarakat di luar sana kalau ada calo atau makelar dalam pengurusan paspor. Ini mohon maaf ya Pak ya. Kemudian kalau untuk di kantor imigrasi kelas 1 Pati bagaimana ini Pak untuk adanya hal itu, calo begitu, menyikapi adanya hal itu? Iya, jadi alhamdulillah di kantor kami sudah tidak ada lagi calo-calo yang ada di kantor. Jadi kita sudah menerapkan pelayanan keterbukaan ya, keterbukaan publik, yaitu juga kita sudah pasti ya, seperti kepastian persyaratan, juga kepastian harga, terus kepastian kapan selesainya, waktunya. Harga berapa sih Pak? Harga 350 dan itu sudah terpampang di kantor ya, sudah ada harga PNBP-nya itu sudah ada, Oke. persyaratannya juga sudah ada, berapa hari selesai juga sudah ada. Berapa hari Pak? 3 hari selesai. 3 hari selesai. 3 hari kerja ya. 3 Maksimal hari ya, Pak, ya? kerja. Iya, Maksimal 3 hari selesai. Cepet ya Pak itu ya? cepat, dan itu juga Baik. kita kan sudah kerjasama sama PT Pos, jadi pemohon tidak usah datang lagi ke kantor, jadi bisa dikirim lewat pos yang sudah ada di kantor imigrasi. Oke, baik, dengan proses cepat kemudian maksimal apalagi 3 hari jadi begitu ya. Nah, berarti tidak ada ya Pak maklar-maklar ataupun calo-calo begitu kantor imigrasi kelas 1 Pati. Kita juga sudah WBK Mbak di tahun WBK, 2020. nah apa itu Pak? Itu sudah masuk di wilayah bebas korupsi. Oke. Juga nanti di tahun depan insya Allah kita juga sedang prepare, sedang konsen juga untuk ke WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani, Oke. WBBM. Oke, baik. Kalau dari Pak Hasan ada tambahan Pak terkait dengan hal itu Pak? Menyambung dari apa yang disampaikan Pak Adi selaku saya kira tidak ada alasan hari gini kita masih berurusan dengan Calo. ya kan. Makelar Jadi, apalagi ya Pak? Iya betul. Jadi apalagi Direktorat hari ini sampai sekarang ini sedang mengembangkan paspor online yang tadi saya sampaikan secara mandiri. Kemudian masyarakat masih juga berhubungan dengan pihak ketiga atau calo. Padahal paspor online ini dimaksudkan untuk menghilangkan peran
praktek percaloan itu. Yang tadi ketika ingin membuat paspor sudah masuk di aplikasi sendiri, ngisi data sendiri, kemudian upload sendiri. Datang ke kantor hanya memperlihatkan asli. Kemudian foto jadi wawancara, kemudian bayar di bank atau bayar di kantor pos sekalian untuk jasa antar. Selesai. Lalu pertanyaannya, di mana peran calo? Jadi saya kira masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan biaya atau membayar hal-hal yang tidak perlu, karena tadi sudah secara logika kan sudah betul-betul tidak ada peran calo di situ. Semua dilakukan secara mandiri. Jadi ya ini semua bisa sukses tidak hanya kita. Jadi aplikasi ini yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal dengan biaya yang tidak sedikit, semuanya difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ya masyarakat juga harus berperan aktif untuk sama-sama menghilangkan praktik percaloan. Oke, menghilangkan praktik Ketika percaloan. masyarakat masuk ke perkarangan perkantor itu sudah kita himbau untuk tidak berhubungan dengan pihak ketiga. Pada saat masuk gedung pelayanan juga begitu. Transparansi, baik data, seperti disampaikan, persyaratan, harga, prosedur, semua sudah dapat dilihat dengan jelas. Saya kira mari sama-sama kita untuk sama-sama mensukseskan paspor online ini. Oke, baik. Nah, kalau ke Pak Powo ini Pak, terkait dengan seperti tadi yang disampaikan Pak Hasanuddin juga, menyikapi adanya hal itu seperti apa ini tanggapan dari Pak Powo? Tentang paspor? Betul. Yes, Pak Hasan Kalau sudah untuk menjelaskan tadi percaloan, dengan sangat jelas. Sangat rugi sekali bila masyarakat masih berusaha dengan calo, sedangkan kita sudah melaksanakan pelayanan nasabah yang sangat maksimal sekali, sudah sangat transparan, pembayaran juga melalui lewat bank, pengiriman paspor bisa lewat jalur pos, atau sekarang ada drive-thru, tinggal orang mengantar dengan motor atau mobil ke drive-thru-nya. Jadi kerugian masyarakat sendiri bila masih menggunakan calo. Kalau misalnya masyarakat begitu menemukan kayak gitu adanya sistem maklar atau pencalonan, bisa lapor kemana sih Pak untuk layanannya? Ada yang Kita punya semacam sistem lapor ya, aplikasi? Pak Kani? Punya sistem lapor, Oke. kita punya sistem pengaduan yang bisa disampaikan langsung. Jadi ketika masyarakat lihat praktek seperti itu, langsung dilaporkan pada petugas yang ada di Kanipati. Walaupun ingin melaporkan by online ya monggo saja, tapi kalau terjadi praktek itu langsung segera dilaporkan supaya bisa kita tangani segera praktek-praktek itu. Oke, baik. Nah, tentunya juga layanan-layanan yang diberikan di kantor imigrasi kelas 1 Pati ini pun juga mudah, cepat begitu. Seperti halnya tadi yang kita sudah lihat juga ada layanan Easy Passport. Nah, sering masyarakat juga mendengar ini layanan Easy Passport. Sebetulnya kalau untuk layanan Easy Passport ini bagaimana sih Pak dan apa begitu? Ya. Pak Ardi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi layanan Easy Passport itu kegiatan kantor imigrasi ya, yaitu melayani calon-calon pemohon paspor yang kolektif. Jadi kami mendatangi para pemohon tersebut ke tempat mereka atau ke daerah mereka dengan memakai mobile. Jadi pemohon paspor ini tidak usah lagi datang ke kantor imigrasi. Jadi mereka cukup diam di daerahnya atau di rumahnya atau di kantornya. Nanti petugas imigrasi yang akan datang pada calon pemohon tersebut. Berarti jemput bola seperti itu ya Pak ya? Sistem jemput bola. Oke, datang ke rumah-rumah begitu. Datang yang mengajukan. Ya, yang mengajukan. Jadi seperti Berarti, misalnya dari kantor, ya kan, bisa juga lembaga atau perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat, kita bisa datang ke mereka. Oke. Lalu siapa saja sih Pak yang berhak mengajukan Easy Passport ini selain tadi instansi, kemudian BUMN, masyarakat, kelompok dan lain sebagainya? Ya, jadi tadi yang disebutkan itu bisa mengajukan, terus kemudian dengan jumlah calon pemohon paspor itu 20 sampai dengan 50 pemohon. Kemudian juga kita hanya melayani paspor baru dan juga paspor penggantian. Sementara ini untuk paspor hilang, merusak, harus datang ke kantor imigrasi. Kalau untuk syarat-syaratnya Pak seperti apa Pak? Syarat-syarat pelayanan Easy Passport. Mengajukan ya, seperti tadi di kolek berapa orang, nanti mengajukan kantor imigrasi,
kemudian nanti kami datang ke sana. Kalau untuk persyaratannya sama saja seperti KTP, KK, akte lahir atau buku nikah, seperti itu yang di persyaratan paspor secara umum. Seperti itu. Oke, seperti yang Pak Ardi tadi juga bilang di awal bahwasanya itu mudah, kemudian maksimal 3 hari jadi, begitu ya, Pak ya? Maksimal 3 hari jadi, kemudian 350.000. Kalau biasanya lewat calo makanya kan bisa sampai berapa? Iya. Kita kan sudah transparan semua, Mbak. Sejak dari harga sudah ada, terus kepastian persyaratannya ada, berapa hari selesai juga sudah ada. Jadi sudah transparan untuk pelayanan Sudah publik. transparan begitu ya. Satu hari selesai pun nggak perlu menghubungi calo. Karena negara sudah hadir memfasilitasi itu, bagaimana PP 18 2019 penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kumham pada Direktorat Jenderal Imigrasi, percepatan biayanya sebesar 1 juta untuk proses paspor selesai 1 hari jadi. Jadi tidak perlu 1 hari jadi bisa ya, Pak ya? bisa. Dengan biaya resmi seperti itu. Oke, baik. Sudah jelas, sudah ada peraturannya, sudah ada ketentuannya. Begitu ya, Pak ya. Jadi masyarakat memang ini semuanya bisa mengetahui secara transparan. Nah, ini bersama kita pemirsa juga sudah hadir. Ini ada Pak Handoko, kemudian Ibu Iin. Nah, ini beliau-beliau ini pun juga merasakan pelayanan dari kantor imigrasi kelas 1 Pati, yaitu pelayanan Easy Paspor. Nah, boleh diceritakan nggak pada pemirsa yang ada di rumah? Silakan Pak Handoko, terlebih dahulu, monggo Bapak. Jadi pengalaman saya menggunakan Easy Paspor itu karena berawal dari ikhtiar dari jamaah untuk menyambut musim umroh yang baru. Jadi pertama saya kepikiran bagaimana kalau buat paspor itu kolektif 20 orang atau lebih, itu kalau kita pergi ke imigrasi pertama dalam kondisi pandemi gini ya, itu banyak risiko yang akan kena untuk jamaah. Jadi kemarin saya browsing di internet ke Instagram, itu lihat postingan dari imigrasi Pati tentang isi paspor. Jadi dari situ saya kontak ke imigrasinya, langsung menghubungi dibalas. siapa, Pak? Dan menghubungi siapa jenengan? ke call centernya, ke Instagramnya, baru setelah itu langsung direspon dengan cepat oleh imigrasi itu Pak Denny. Setelah itu beliau memberikan rincian bagaimana harus disiapkan dari para jamaah, tentang apa yang harus disiapkan untuk dokumen-dokumennya. Yang saya rasakan itu pelayanannya lebih ke cepat sama mudah. Mudah dalam hal ini kita komunikasi itu bisa lewat WA, dalam hal kita kurang dokumen itu langsung diberi, oh mas ini kurangnya ini. Jadi kita itu langsung bisa mempersiapkan. Jadi pada saat dari imigrasi datang ke tempat, kita sudah siap semuanya dan langsung foto. Itu kira-kira 20 orang itu 2 jaman sudah selesai, cepat sekali. Cepat ya Pak ya? Iya, dan lebih nyamannya lagi jamaah itu dekat sama rumah mereka. Mereka tidak menanggung resiko terpapar virus. Mereka juga untuk transportnya lebih murah, dan situlah yang saya dapatkan dalam pelayanan isi paspor. Kemudian yang dirasakan teman-teman jamaah begitu ya, jamaah umroh ya Pak, itu seperti apa Pak menggunakan layanan isi paspor? Setelah kita melakukan isi paspor, mereka, saya tanya-tanya nih ke para jamaah nih, Pak bagaimana Pak untuk pelayanan imigrasi? Mereka bilang, dulu mereka kan dengar kan, mereka baru umroh kan, umroh ngurus paspor kan baru pertama. Mereka cuma mendengar itu, wah paspor itu susah ngurusnya gini-gini mas, ini mas. Tapi setelah mereka mendapatkan pelayanan isi paspor, mereka bilang, oh ternyata pelayanan mudah gitu lah. Oke, pelayanan mudah ya, cepat gitu. Itu Pak yang dicari Pak ya Pak. jadi memang harapannya sudah terlaksana dengan menggunakan pelayanan Easy Paspor. Kemudian Ibu Iin ini kan juga menggunakan layanan dari Easy Paspor begitu. Tentunya ada pengalaman yang berbeda dari Pak Handoko. Pengalaman seperti apa Bu? Boleh di-share kepada masyarakat dan pemirsa. Saya di Jepara ada galeri namanya Valentino Home. Itu ada lantai 2 yang dibawa untuk galeri showroom mebel kayak gitu. Yang di atas kita ada komunitas kelas Zumba dan aerobik. Oh, oke. Namanya Valentino Squad. Ini malah promosi ya Bu? Ya. Tidak apa-apa kan Mbak? Oke, lanjut. Terus ini saya ada di kasih info atau ditelepon sama pihak
dari petugas imigrasi katanya ada apa namanya program Easy Passport tersebut gitu. Jadi kalau Bu Iin ada komunitas di kelas aerobiknya itu mohon diinfokan gitu. Minimal kita 20 orang, 15 sampai 20 orang seperti itu. Dan kita saat itu langsung saya infokan ke teman-teman yang di komunitas tersebut karena banyak anak-anak mereka juga belum punya paspor, yang mungkin satu ibu itu ada 4 anak atau berapa kayak gitu. Jadi adanya Easy Passport tersebut sangat membantu dengan anak-anak tersebut dapat mendapatkan paspor. Seperti itu. Tentunya juga nanti kita ingin tahu ini Bu Iin perasaan seperti apa yang dirasakan begitu dari menggunakan layanan Easy Passport. Tapi sebelum mengarah sana kita komersial break terlebih dahulu begitu ya Bapak-bapak dan juga Ibu. Nah buat Anda pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, terus saksikan Dialog Publik setelah yang satu ini. Kami yakin COVID-19 ini akan segera berlalu. Jadi kami harus optimis dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bangkit kembali dan berkembang. Info tentang Easy Passport sangat mendukung keinginan kami untuk bisa masuk ke pasar luar negeri. Easy Passport ini angin segar ya. Kami yang menentukan lokasi dan waktunya, jadi enak sesuai dengan jadwal kami. Easy Passport merupakan inovasi layanan paspor kolektif dengan sistem jemput bola. Jadi, kamu cukup di situ saja, petugas yang akan datang ke lokasi kamu. Imigrasi emang top. Matur nuwun ya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih bergabung bersama dengan kami dalam Dialog Publik bersama tentunya dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pati. Nah, ini pemirsa kita masih membahas seputar wujudkan pelayanan keimigrasian yang semakin pasti begitu ya. Nah, tadi Bu Iin itu udah share ya kepada pemirsa terkait dengan pengalaman dalam menggunakan Easy Passport begitu. Lalu apa yang dirasakan itu setelah menggunakan layanan dari Easy Passport tersebut? Oke, dari saya sendiri dan teman-teman, ya lebih senang aja kita didatengin gitu. Jadi anak-anak juga tidak repot bawa ke Pati, seperti di rumah sendiri juga di Jepara. Jadi ya memang sangat membantu sekali gitu kalau ada membantu program Easy Passport. Dan sekarang pun masih pada nanyain lagi kapan akan diadakan lagi seperti itu. Sudah banyak yang ini daftar ya gitu. Oke, waktu pertama daftar pelayannya kepada siapa Bu? Menghubungi siapa? Lewat Instagram kah seperti Pak Handoko atau?
Enggak, Lewat kita ditelepon gitu. Oh, ditelepon ya begitu. Oke. Saya oke. ditelepon sama ini gitu. Oke, baik. Lalu kesan seperti apa yang ingin disampaikan Bu Iin nih kepada masyarakat yang belum menggunakan layanan Easy Paspor atau aduh mengurus paspor ini ribet dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang udah nggak ada yang ribet-ribet lagi ya Bu Iin. Apa yang mau disampaikan nih kepada masyarakat? Kalau menurut saya sih, kalau sekarang sih tidak ada yang namanya susah mau bikin paspor setelah adanya program Easy Paspor tersebut, karena semua arrange-nya cepat, bayarnya juga tidak terlalu mahal, dan prosesnya tidak memakan waktu. Kita ambil paspor ke Pati. Paspor dianterin ke Jepara langsung juga seperti itu. Oh, dianterin nih Bu ya? Itu dianterin. dikirim juga bisa seperti tadi ya Pak ya, lewat pos begitu ya? Tidak lewat pos, ini langsung dianterin saja. Langsung dianterin, luar biasa. Dianterin. Pelayanannya optimal ya Pak? Oke, kalau yang mendaftar gitu di Bu Iin, layanan untuk Easy Paspor sendiri ada berapa orang Bu? Pas waktu itu? Pas waktu itu 40-an orang. 40 orang? Iya. Oke. Ya, dikasih kuota 20 tapi ternyata melebihi batas. Wow. Dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang itu. Oke, ini testimoni langsung begitu ya pemirsa TVRI Jawa Tengah ini yang menggunakan layanan Easy Paspor. Jadi no ribet-ribet lagi, gampang dan cepat begitu. Kemudian murah juga ya, terjangkau. Kemudian Pak Handoko, apa yang mau disampaikan nih kepada masyarakat kesan-kesan dalam menggunakan layanan Easy Paspor? Untuk masyarakat, jadi kalau dari saya sekarang itu buat paspor ternyata mudah gitu, tidak di bayangan kita ribet dan lain-lain, bisa dilakukan di tempat. Kalau nanti ada kurang atau apa-apa nanti kan bisa komunikasi dengan pihak imigrasi. Jadi mudah, cepat, itu yang saya nikmati dan semoga masyarakat bisa menikmati juga. Oke, baik. Jadi harus dibuktikan sendiri ya Iya, Pak ya. iya. Kalau cuma dengar aja mah Iya, bisa ya Pak ya. dikira Jadi- endorse nanti. Nah, jadi harus dibuktikan sendiri. Nah, seperti yang tadi Pak Ardi juga sampaikan bahwasanya untuk proses dalam pembuatan paspor begitu ya maksimal 3 hari. Nah, kemudian tadi juga ada yang 1 hari begitu. 1 hari itu dari jam berapa sampai jam berapa ini Pak Ardi? Jadi memang benar, jadi sekarang pemohon paspor yang ingin selesai 1 hari sudah difasilitasi juga dalam hal PNBP-nya juga, kemudian juga dalam hal ketentuan juga sudah ada, yaitu 1 hari sebelum diajukan sebelum jam 2 ya atau jam 12 itu sekarang pagi diajukan, nanti siang hari sudah bisa selesai untuk paspor yang 1 hari jadinya. Biayanya tadi berapa Pak? Untuk 1 juta 1 hari, rupiah. untuk biayanya 1 juta begitu ya, 1 hari ya? Di luar harga buku. Di luar harga Di luar harga buku. Catatan saya 1 juta, kalau paspor biasa berarti kan 1 juta 350. Oke. Kalau elektronik paspor berarti 1 juta 050. Untuk sementara ini di Pati belum bisa untuk paspor elektronik ya, masih di kota-kota besar. Oke, kemudian tadi pun juga seperti yang Pak Ardi sampaikan untuk pemohon begitu bisa langsung datang ke kantor imigrasi kalau misalnya mau buat paspor lewat aplikasi yang namanya Apapo begitu ya Pak ya. Oke, itu juga bisa di-download di App Store, kemudian di Play Store. Karena di sana juga informasinya lengkap begitu ya, Pak Ardi ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi dengan proses yang mudah, kemudian juga dengan proses yang cepat bagi ibu hamil maupun ibu maupun lansia juga, itu pun juga membantu ya Pak Ardi? Iya, benar sekali. Jadi kami sudah menyediakan track khusus juga untuk booth khusus yang melayani prioritas, untuk pemohon-pemohon prioritas. Baik yang tadi disebutkan seperti lansia, ibu hamil, kemudian kaum difabel juga kami memiliki fasilitas ramah HAM juga seperti trek khusus wheelchair, kursi roda itu, kemudian juga ada juga buku braille. Oh, untuk braille ya, yang tunanetra, difabel jadi ya? bisa mengetahui, bisa membaca langsung mengenai persyaratan paspor, mereka bisa langsung ketahui di situ. Kemudian kita juga ada guide box ya yang untuk tunanetra itu kita juga ada seperti itu. Kita sudah ramah HAM
Oke, baik, layanan sudah komplit, sudah lengkap dengan proses cepat. Ini siapa yang nggak mau begitu ya Pak ya? Baik, nah kemudian seperti yang tadi Pak Hasanin sampaikan juga bahwasanya untuk kantor imigrasi kelas 1 Pati ini kan ada layanan selain Easy Paspor begitu, ada layanan keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, ini kita semua juga sering mendengar ini bahwasanya kalau untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Ini seperti apa? Boleh disampaikan Pak Bowo maupun Pak Hasanin, monggo silakan. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebetulnya tidak dalam posisi saya, karena ini di luar tusi untuk berbicara tentang kewarganegaraan, tetapi kami hanya mengeluarkan produk berupa dokumen untuk perizinan. Baik. Yang tentunya ini menjadi syarat mutlak bagi proses kewarganegaraan, baik itu permohonan, pernyataan atau memilih. Jadi mungkin secara garis besar saya sampaikan bahwa kenapa anak berkewarganegaraan ganda terbatas, padahal kita menganut satu asas tunggal, yaitu satu warga negara, dan kita juga tidak menganut warga negara tanpa kewarganegaraan. Tetapi ini dikecualikan untuk anak yang diperoleh dari perkawinan campur, jadi khususnya itu. Kemudian dari sisi sosiologi, yuridis maupun filosofi, tentu Undang-Undang 6258 itu sudah tidak bisa lagi mengakomodir permasalahan yang timbul adanya perkawinan campur, sehingga lahirlah Undang-Undang 12 2006. Jadi pengecualian saja karena ini anak sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum tidak, sehingga tidak memiliki dampak hukum. Maka itu dibatasi pada usia 18 tahun atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah, dan diberi tengah waktu sampai usia 21 tahun. Baik. Sudah harus wajib memilih, tidak boleh tidak harus memilih, karena si anak kalau sudah dewasa tentu kan segala tindakan perbuatannya akan memiliki konsekuensi hukum, sehingga akan kembali lagi ke asas hukum kita, satu kewarganegaraan. Maka itulah dikecualikan, dibatasi, karena tadi asas kita adalah asas tunggal. Kalau kita masih mengacu pada undang-undang yang lama, tentu memang masih mengandung diskriminasi tentunya, terlebih pada kaum perempuan dan anak-anak, sehingga ini diakomodir dengan Undang-Undang 12 2006. Oke, baik. Berarti ini dari perkawinan campuran, begitu ya. Pak Bowo, sebenarnya untuk perkawinan campuran itu seperti apa sih Pak? Maksudnya bagaimana sih untuk edukasi kepada kita semua juga? Perkawinan campur kan antara laki atau perempuan asing dan satunya laki perempuan atau Indonesia. Nah, maka dengan adanya perkawinan itu akan akhirnya subjek jadi anak warga negara ganda terbatas itu. Yang dikasih kesempatan untuk dapat memilih hingga umur 18 sampai 21 tahun. Kalau sampai tidak bisa memilih sampai umur 21 tahun, dia akan menjadi warga negara asing dengan kita ajukan permohonan kitab dengan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau tentang fasilitas, pihak anak warga negara ganda harus mengajukan permohonan. Tapi saat pendaftaran mereka wajib mendaftarkan kalau anaknya itu subjek warga negara ganda terbatas. Mengajukan permohonan usia berapa Pak berarti itu? Itu kewajiban. Oke. Kalau fasilitasnya itu permohonan. Tapi kalau pendaftaran itu kewajiban, wajib mendaftarkan anak warga negara ganda terbatas. Tapi kalau tentang fasilitasnya, YBS-nya mengajukan permohonan. Oke, baik. Jadi memang maksudnya itu kan subjek ganda terbatas ini kan ada dua. Jadi ada subjek ganda terbatas aktif ataupun subjek ganda terbatas pasif. Subjek ganda terbatas aktif di mana anak ini lahir sebelum berlakunya Undang-Undang 12 2006, sehingga wajib didaftarkan untuk memperoleh surat keputusan tentang kewarganegaraan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia sebagaimana subjek pasal 4
huruf C, D, H, L, dan lain sebagainya. Kemudian yang subjek ganda terbatas pasif, ini tanpa harus ada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Karena itu lahir setelah lahirnya Undang-Undang 12 2006, sehingga secara otomatis tanpa dibutuhkan surat penetapan warga negara, dia sudah secara otomatis sebagai warga negara Indonesia. Sampai nanti menjelang usia 21 harus melepaskan salah satu warga negaranya. Oke, baik. Lalu untuk yang berkewarganegaraan ganda begitu, ini berarti punya 2 paspor dong Pak? Atau bagaimana? Iya, boleh. Untuk paspor Indonesia dia pasti bisa. Tapi untuk jadi paspor asing, dia kan harus mengajukan ke negaranya sendiri. Dan ada sebagian negara yang tidak mengizinkan mempunyai 2 negara ganda. Jadi tergantung negara tujuannya, bapaknya atau ibunya yang asing itu. Jadi nggak semua negara tuh memiliki kebijakan kewarganegaraan ganda. Kayak seperti Cina, mereka kalau sudah tahu anaknya punya paspor Indonesia, dia nggak bakal dikasih paspor Cinanya. Paspor Cina. Kalau di Indonesia boleh ya Pak? Masih boleh? Kalau di Indonesia boleh. Oke, baik. Lalu kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk anak yang berkewarganegaraan ganda dari kantor keimigrasian seperti apa Pak? Apakah berbeda begitu? Ya, tentang untuk warga negara. Fasilitas mereka harus mengajukan permohonan Mbak, baru kita di fasilitas namanya affidavit. Kalau mereka memiliki affidavit, mereka dibebaskan dari izin tinggal Mbak, tidak perlu memiliki visa. Tapi persyaratannya kalau mereka keluar negeri harus dengan 1 paspor. Misalnya dia berangkat pakai paspor Indonesia, pulangnya harus pakai paspor Indonesia. Kalau dia keluar negerinya pakai paspor asing, berarti pulangnya harus pakai paspor asing. Tapi mereka dibebaskan dari izin tinggal dan visa Mbak, sampai umur 18 tahun dan diberi kesempatan memilih 3 tahun berikutnya. Oke, baik. Nah, di sini juga ada ini dari Bu Iin begitu ya Bu ya. Kami ingin tahu ini Bu Iin testimoni langsung begitu. Nah, ini Bu Iin gitu selaku WNI yang menikah dengan WNA, betul ya Bun ya. Kalau untuk menikah dengan warga negara mana ini Bu suaminya Bu? Republik Ceko. Republik Ceko begitu ya. Nah, Bu Iin ini kan memiliki berapa anak ini Bu? 3. 3 ya. 3 ada di Indonesia semua apa gimana? Yang nomor 1 sama nomor 2 di Republik Ceko, yang 1 ada di Jepara, Indonesia. Oh, yang 1 di yang terakhir di Jepara ya Bu ya. Oke, baik. Lalu pengalaman dari Ibu ini menikah dengan suami warga negara Republik Ceko, warga negara asli Republik Ceko. Seperti apa ini Bu pengalaman dari Bu Iin? Pengalaman maksudnya untuk keimigrasian? Betul, pengalaman terkait dengan keimigrasian begitu. Bagaimana prosesnya, ribet atau seperti apa? Kalau untuk pernikahan mungkin tidak ada kaitannya dengan imigrasi ya. Betul, seperti itu. Mungkin untuk izin tinggalnya saja yang di sini. Ya selama ini ya memang ini kita ajukan kitas. Pertama kali kita mengajukan kitas untuk izin tinggalnya yang di Indonesia. Setelah nanti 5 tahun ya Pak kira-kira ya bisa mengajukan kitab gitu. Tergantung, kalau sponsornya Ibu bisa 2 tahun Bu, bisa ngajuin alih status. Tapi kalau dia PMA atau jabatan tertinggi 5 tahun. PMA Ya sekarang seperti 3 itu. tahun. Ya Mbak gitu kayak ya enggak ribet seperti itu, memang harus dijalani kayak gitu. Tapi banyak dari pihak imigrasi juga membantu seperti itu. Jadi ya sampai sekarang aja seperti itu sudah 22 tahun. Oke, sudah 22 tahun. 23. Nah, itu permohonannya bagaimana Ibu di awal begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Bo. Untuk permohonan begitu di awal ceritanya seperti apa? Permohonan untuk izin tinggal. Betul. Waktu itu saya tidak mengurus sendiri. Saya lewat kayak konsultan. Agen gitu ya, seperti itu gitu. Karena saya dulu kan taunya saya tidak mau ribet-ribet kayak gitu gitu. Betul. Menunggu lama di sana seperti itu, pikir saya seperti itu. Tapi setelah sekarang bisa mengurus sendiri, lebih enak ngurus sendiri seperti itu. Prosesnya lama nggak Bu? Kalau sekarang untuk bikin itu tidak lama juga Mbak. Mungkin kira-kira 1 bulanan udah selesai, 2 sampai 1 bulanan lah kayak gitu. Karena ini prosesnya kan tidak cuma di imigrasi Pati saja, tapi kita ke Kanwil Semarang juga seperti itu. Oke, kalau untuk anak sendiri ini Bu warga negaranya apa ini Bu? Kalau yang di bawah
18 tahun, masih 2 kewarganegaraan. Yang nomor 1 sudah kemarin pilih warga negaranya sendiri. Oh, milih warga negara Ceko? Ya. Oke. Yang nomor 2? Yang nomor 2 masih 16 tahun, jadi masih punya 2. Ya. 2 warga negara. Yang terakhir juga begitu ya? Iya. Oke. Itu gimana, Bu? Maksudnya kan anak disuruh memilih. Ya. Memilih warga negara Indonesia, kemudian warga negara Ceko begitu. Bisa diceritakan kepada pemirsa, Bu? Prosesnya. Anak disuruh memilih begitu. Ya, menurut anak saya ya ini ya, pengalaman anak saya sendiri itu kayak melo gitu kan, katanya kayak disuruh milih mama atau papa kayak gitu. Dan milih negara tapi disuruh milih orang tua gitu, kayak mau cerai aja gitu kan. Jadi disuruh mau ikut mama atau papa, jadi ya kayak memang, tapi itu peraturan ya harus memang diikuti seperti itu. Dan dari pihak imigrasi juga kalaupun nanti anaknya mau balik ke warga negara Indonesia juga bisa dibantu seperti itu. Jadi ya sedikit lega aja kayak gitu, ndak sampai gimana gitu ya. Saya ngelahirin tapi ndak ada di sini seperti itu gitu loh. Ini LDR dengan anak berarti, Bu? Karena sekolahnya di sana semua, jadi sudah dari SMP mereka pada di sana. Oke. Suami di sana juga berarti? Enggak, suami ke sana ke sini kayak gitu. Oh, bolak-balik ya, Bu ya? Anaknya di sana, ada yang di sana. Bener, nggak mau jauh. Kalau Ibu rencana ke sana kapan, Bu? Belum tahu. Karena masih ini corona. Oke, baik. Lalu seperti tadi Bu Iin sampaikan itu, Pak, ada kartu. Itu kartu apa sih, Pak? Maksudnya, namanya Pak? affidavit, Mbak. Itu fasilitas keimigrasian. Itu gunanya untuk itu, dibebaskan dari izin tinggal. Dia datang nggak perlu memiliki visa. Terus kalau mau keluar tanpa perlu exit permit. Oke. Seperti itu, Mbak. Jadi sangat dimudahkan lah dengan adanya affidavit. Oh, namanya affidavit begitu ya, Pak ya? Oke, berarti affidavit itu semacam kayak surat keimigrasian Ya, atau? dikasih kartu, Mbak, seperti kartu KTP kayak gitu. Itu kalau dia berangkat pakai paspor Indonesia maupun asing ya tinggal ditunjukin itu aja. Mereka dibebas tugaskan dari memiliki izin tinggal. Dari memiliki izin tinggal. Kemudian untuk prosesnya begitu mengajukan permohonan izin tinggal seperti yang disampaikan Bu Iin begitu, untuk prosesnya sendiri 1-2 bulan begitu? Mungkin Ibu ada pas alih status kali ya, Bu ya? Iya, mungkin. Enggak sampai 2 bulan. Enggak sampai 2 bulan. Enggak, 2 minggu sampai 1 bulanan kayak gitu. 2 minggu sampai 1 bulan begitu itu ya, yang Pak? alih status ya, Bu ya? Ya mungkin ya. Itas ke ITAP gitu ya. Dari ITAS ke ITAP gitu, ya? Apa itu, Pak? Jadi ITAS ke ITAP itu dari izin tinggal sementara 1 tahun. Nah, menuju ke ITAP tuh hanya dikasih izin tinggal selama 5 tahun, Mbak. Dan itu butuh persetujuan dari kita ke kantor wilayah, dan persetujuannya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Seperti itu. Oke. Dan kemudian untuk prosesnya pun juga bisa dilakukan secara online, Pak, atau harus memang datang begitu? Sekarang kita sudah ada sistem online, cuman masih tahap sosialisasi juga, tapi ada yang mau walk-in masih kita terima, Mbak. Tapi ada sistem baru kita yang untuk online, tapi belum bisa semuanya, masih ada trouble saat kita ngentry, belum stabil, makanya belum diwajibkan untuk online. Sistemnya masih ada, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Masih belum normal lah. Tentunya pasti yang diharapkan bersama dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas 1 Pati ini berjalan dengan maksimal begitu, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, apalagi yang murah begitu. Kemudian seperti tadi jemput bola, ini kan berarti kayak Pak Handoko, kemudian Bu Iin, berarti pemerintah itu memberikan layanan yang baik, memperhatikan masyarakatnya begitu, ya Pak. Oke, baik. Nah, untuk antusias begitu Pak Bowo dari masyarakat begitu terkait dengan berkewarganegaraan ganda begitu. Pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kemudian mereka ingin mengajukan ini izin tinggal dan lain sebagainya. Ada respon-respon ataupun antusias yang diberikan oleh masyarakat seperti apa, Pak? Untuk menanggapi hal itu, kita rencana dengan Kakanim akan mengadakan sosialisasi, Mbak. Perkawinan campur anak warga ganda yang rencananya besok dilaksanakan tanggal 28 di Jepara. Iya, Pak. Kita udah koordinasi juga dengan Bu. Oh, di Jepara? Di Jepara kita adain. Karena hampir sebagian besar, hampir 90% kawin campur adanya di Jepara. Baik.
Nah, rencananya kalau nggak ada halangan, kita tanggal 28 kita akan ada acara di situ, Mbak. Untuk kita juga datangin narasumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan dari Divisi Pelayanan Hukum. Oke, baik. Rencana tanggal 28 itu. Tanggal 28 ini ya Pak ya? Oktober ya? Iya. Baik. Kalau untuk perkawinan ganda begitu Bu, maksudnya perkawinan ganda lagi. Perkawinan campur begitu Bu. Ini mohon maaf ya ke seluruh lidaya pemirsa ya Bu Iin. Ada organisasinya nggak sih Bu sebenarnya? Kita ada namanya perkawinan campuran yang terdiri dari itu istri-istri ekspatriat semua itu ya Pak. Warga negara asing semua itu ya. Oke, ada ini ya organisasinya begitu ya. Nah, kemudian fasilitas yang diberikan begitu untuk keimigrasian bagaimana Bu? Apakah sudah terlayani dengan baik atau seperti apa? Ya, dari sosialisasi dari pihak imigrasi tersebut jadi bisa membantu asosiasi kita seperti itu. Dilayani dengan baik ya Bu ya? Dilayani dengan baik, kemudian ada sosialisasi begitu. Ya, tapi masih harus terus berjuang terus Mbak. Berjuang. Tambah ini dikasih fasilitas yang banyak lagi seperti itu. Oh, tanduk ya Bu? Ya. Numan Mbak. Kalau Bu Iin maunya apa Bu? Mumpung ini ada bapaknya loh Bu di sini. Maunya banyak. Oh, banyak Pak, ini gimana? Monggo Pak. Saya kira seperti tadi yang disampaikan Bu Iin, terima kasih, positif tentunya. Jadi sudah banyak kemudahannya. Kalau dulu seorang istri tidak bisa menjadi sponsor dari suami, kemudian anak tidak bisa berkeluarga ganda, karena memang kita menganut asas bersanguinis ya. Artinya apa? Penentuan status keluarga negaraan itu ditentukan berdasarkan garis keturunan bapak. Jadi seorang ibu seperti Bu Iin sampaikan ya, melo kan agak ketika anaknya datang di kita di negara ibunya, dia diperlakukan seperti orang asing. Jadi dengan Undang-Undang 12 2006, jadi kan ketika dia berada di negara ibunya, ya dia diperlakukan seperti warga negara Indonesia. Ketika dia berada di luar negeri, dia juga diperlakukan sebagai warga negara bapaknya, tanpa disibukkan dengan izin lain dan sebagainya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Bo, selaku kasih secara teknis, paskim itulah pentingnya. Jadi ketika dia masuk dengan paspor asing, ya dia tetap diperlakukan sebagai warga negara Indonesia. Sama halnya itu. Berbeda dengan orang asing masuk dengan paspor asing, jadi kan tidak anak berkeluarga negara. Jadi banyak memang dari sisi kemudahan. Jadi tadi Undang-Undang 12 2006 itu sudah menjawab semua persoalan-persoalan yang pernah disampaikan oleh khususnya warga negara kita yang terjadi perkawinan campur, sehingga mereka boleh keturunan hingga tadi fasilitas keluarga. Cuman memang yang tadi kita tunggal, suka tidak suka ya harus memilih salah satu. Oke, baik. Nah, baik, untuk inovasi-inovasi begitu Pak, apa yang ingin diberikan gitu kepada masyarakat khususnya dari kantor keimigrasian kelas 1 Pati Pak? Untuk sekarang kami kemarin inovasi ya sebetulnya melaksanakan apa yang menjadi visi Rektorat. Salah satu tadi dari paspor, kemudian mempermudah pelayanan dan proses pengambilan melalui drive-thru. Sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan yang namanya paspor online. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih Doklan, ya apapun betul. Proses paspor melalui aplikasi apapun, paspor online juga diberlakukan kedua-duanya. Karena ini memang paspor online ini kan masih dalam tahap uji coba. Jadi rencananya kan ini memang untuk dihadiahkan dalam rangka Hari Dharma Karya Dika Hukum dan HAM. Bulan Oktober ya Pak ya? Diperingati bulan Oktober. Insya Allah nanti launching. Sekarang masih dalam proses penyempurnaan. Uji coba. Nanti di launching nanti ketika pas Hari Dharma Karya Dika 2021. Ini memang dimaksudkan sebagai momen penting untuk Kumham sebagai arahan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan citra positif di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di bidang
di bidang pelayanan yang temanya memang semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Inilah yang sedang kami giatkan. Jadi acara sore ini dalam talk show sore ini juga merupakan bagian pelayanan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dari sosialisasi. Apalagi kalau kita hitung anak berkeluarga negara terbatas lahir 2006, pemilihan 2024. Jadi kalau kita hitung usia 2024 sudah mulai ramai. Ke 18, jadi sudah harus ada persiapan. Seperti yang tadi disampaikan tadi. Persiapan sudah harus memilih. Kalau itu yang di Pati ya. Tapi jika ada daerah lain ya sudah ada yang melebihi usia 21 tahun karena memang mereka lahir sebelum 2006. 2006 yang tadi sebagai subjek ganda terbatas aktif itu sudah harus memilih. Untuk Pati memang masih yang rata-rata di setelah 2006 usia belum mencapai 18 tahun. Tapi ditargetkan 2024 teman-teman percaya sudah bisa mempersiapkan diri supaya proses pemilihan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, kita doakan bersama ya Pak ya. Nah, karena memang ini waktu kurang 3 menit lagi, begitu terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak, wujudkan pelayanan keimigrasian yang semakin pasti. Ini mohon maaf saya kurang minum Pak. Oke, baik. Apa yang mau disampaikan ini Pak terkait dengan apa ya namanya peningkatan layanan kepada masyarakat ke depan? Monggo Pak Hasanin. Kami perlu dukungan dari masyarakat luas, jadi semua inovasi-inovasi yang dibangun ini tentu perlu dukungan dari semua pihak. Jadi tidak hanya anak-anak seperti tadi sampai perdakwaan, kalau masyarakat masih juga berhubungan dengan kalau saya kira ini tidak sukses juga apa yang kita programkan. Apa yang kita canangkan ini tentu semua bersumber dari masukan, kritik saran dan keluhan masyarakat sendiri. Nah, setelah kita akomodir, jadi ya mari sama-sama untuk memberantas korupsi. Oke, baik. Pak Bowo, apa yang mau disampaikan nih? Boleh. Kumham yang semakin pasti. Luar biasa menuju Kumham yang semakin pasti seperti itu. Pak Bowo, apa yang mau disampaikan nih Pak? Ya, untuk lebih kami meningkatnya kita butuh masukan dari masyarakat. Butuh kritik juga yang bangun tentunya kritiknya biar kami dapat berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, pastinya lebih bersama ya. Iya, tugas kita bersama ya Pak ya. Jadi tidak hanya kantor imigrasi Pati tapi juga masyarakat juga ikut terlibat di sini. Baik, kalau Pak Ardi ini Pak, apa Pak yang mau disampaikan pesan pada masyarakat? Jadi kami sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan Easy Passport. Jadi kepada masyarakat dapat menantikan kami di kota-kota masing-masing, nanti kami akan datang ke kota-kota tersebut. Oke, baik. Dengan pelayanan yang cepat, dengan pelayanan yang mudah begitu ya Pak ya. Ke daerah-daerah berarti ke pelosok-pelosok Pak. Bisa. Siap ya Pak ya? Siap ya Pak ya? Ada pemohonnya nanti diajukan kantor imigrasi. Oke, baik. Pak Handoko, apa ini Pak? Sedikit saja Pak. Ya, untuk masyarakat silahkan mencoba dan menikmati Easy Passport. Gitu. Oke, baik. Bu It? Oh, kalau saya hak untuk anak saya, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Hak untuk anak terpenuhi begitu ya, Bu ya? Maksudnya peraturannya lebih yang dipermudah lagi seperti itu. Nah, ini karena memang keterbatasan waktu ya Bapak ya, Ibu, mohon maaf. Ini mungkin di lain kesempatan kita bisa berdialog lagi, kita bisa memberikan informasi juga karena memang ini bermanfaat sekali buat masyarakat, apalagi terkaitan dengan layanan keimigrasian kelas 1 Pati. Baik, nah pemirsa, berikut tadi ya talkshow kita pada kesempatan hari ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga apalagi kita ketahui bahwa layanan untuk keimigrasian kelas 1 Pati ini menggunakan layanan yang cepat, mudah dan juga transparan. Saya Riani, mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.